Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senoin, NIM 180303001, kelas Sosiologi A semester 6, akan mereview buku ke-8 tentang ekonomi politik media di zaman crowdfunding. Ambisi dari buku ini adalah menyajikan penelitian terbaru tentang industri media yang bergantung pada peneliti berbahasa Prancis. Semua kontribusi berasal ilmu informasi dan komunikasi dan telah dipublikasikan dimuat di jurnal atau karya kolektif terkenal, kecuali yang merupakan bab pekerjaan yang tidak diterbitkan untuk mendapatkan tesis habilitasi. Dengan demikian, mereka menyaksikan bidang penelitian dinamis yang selama 20 tahun terakhir atau jadi telah sangat memperbarui studi media di dunia bahasa Prancis. Tidak mungkin untuk menyatukan semua buku dalam satu buku bidang yang tercakup dalam penelitian ini, yang juga mencakup tanpa batasan The Socio-Ekonomi Organisasi Media atau Strategi Pangku Kepentingan, Profesi Praktek Sosial dan Keanekaragaman Informasi, Morfologi Jurnalisme Profesi atau Perubahan Profesi, Kondisi Kerja Jurnalis, Representasi media dari peristiwa dan identitas sosial atau perubahan di media konten, dan bentuk terkait dengan gender, kelas dan isu ras, dan media sebagai area debat publik atau konstruksi masalah publik, hubungan dengan sumber dan publik, peran dan demokratis media. Pemilihan tema kemerdekaan media merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus sebuah kesempatan, sebuah kebutuhan vital bagi media karena kentalnya ekonomi krisis yang mereka hadapi tidak dapat diselesaikan tanpa refleksi yang menyeluruh. Pentingnya kemerdekaan media dan kekuatan yang membahayakannya itu adalah kesempatan untuk penelitian karena kemerdekaan kurang dari sebuah konsep seperti hasil dari berbagai isu yang saling bersinggungan. Inilah mengapa buku ini pendekatannya dari 3 perspektif yang saling terkait dan saling melengkapi. Dari ekonomi, hubungan dengan pembaca media, dan konteks politik. Bab kedua dalam buku ke-8 ini bercerita tentang pendanaan media cetak dan berita online Prancis, perkembangan dan tantangan. Untuk memulai bagian ini, yang pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini crowdfunding menggarisbawahi kekhawatiran tentang bagaimana media berita dibiayai. Franz Rebillard mempelajari perubahan besar dan sosial, masalah politik yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia untuk dicetak dan media online di Prancis. Seperti di banyak negara, pers di Prancis begitu biasanya dilihat sebagai dibiayai melalui 2 saluran pelengkap. Di satu sisi, publikasi dijual kepada pembaca, sementara di sisi lain, ruang iklan dijual kepada pengiklan. Pertumbuhan besar-besaran dalam akses internet tentunya telah menciptakan platform berita online itu menarik pengiklanan. Namun pada saat yang sama, belanja iklan masuk media telah sangat menurun. Sementara pengguna internet tetap sekutu enggan membayar untuk mengakses informasi. Akibatnya, crowdsourcing platform yang mulai muncul pertama kali pada akhir tahun 2000-an di Amerika Serikat dan kemudian di Eropa sering dianggap sebagai sumber pembiayaan alternatif. Dengan bantuan crowdsourcing, file media mungkin bisa mengatasi krisis perdananya. Pendekatan seperti itu berfokus pada crowdfunding di industri budaya dan media. Dan bab ini mungkin tampak agak tangensial, sementara fokus di sini lebih sempit, melihat industri media saja dan lebih khusus lagi produksi berita dalam pers tertulis dan online. Juga menganggap crowdfunding sebagai satu kesatuan dari berbagai metode pembiayaan pers. Namun berarti bahwa sejumlah aspek penting telah dilampaui tampak. Pertama, skala crowdfunding tetap cukup kecil untuk keduanya, media cetak dan online. Di Prancis, langganan tradisional sebelum model misalnya menghasilkan pembiayaan 2 hingga 4 kali lebih banyak daripada crowdsourcing.
Kedua, pentingnya bantuan negara, yaitu saat ini menyumbang 15% dari pendapatan media di Prancis, terlalu sering didiskon. Ketiga, munculnya sumber-sumber pembiayaan media baru, mempertanyakan peran negara dalam mendukung media plural aliran. Crowdfunding media berita berjuang untuk melewati ambang 1 juta euro per tahun. Donasi pribadi, baik dalam bentuk crowdfunding modern atau dalam bentuk langganan, yang lebih lama total tidak pernah lebih dari 5 juta euro. Namun total sumber daya yang terkait dengan industri media cetak dan berita online coba jalankan dalam miliaran. Sumber daya ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, egoiris, pendapatan dari aktivitas komersial dan sumber daya keuangan di pengertian istilah yang ketat. Penghasilan dari aktivitas komersial, media berita datang dalam dua aliran: jual mengambil berita dan informasi itu sendiri, dan menjual iklan yang menyertai ruang tertentu. Penjualan informasi kepada pembaca dan ruang iklan kepada pengiklan terus menjadi sumber pendapatan terbesar, meskipun jumlah totalnya pada tren penurunan selama dekade terakhir. Bab 3, media Prancis. Dapatkah crowdfunding menghadirkan pluralisme? Sejak pertengahan 2010-an, pemberitaan media di Prancis sepertinya sudah mengadopsinya crowdfunding hampir secara sistematis. Apakah mereka meluncurkan file judul media baru, mencoba mengatasi kesulitan keuangan, melakukan diversifikasi penawaran media, atau mencari aliran pendapatan regular? Entry media preneur semakin beralih ke kebijaksanaan orang banyak. Pers di sini mulai mempekerjakan jurnalis profesional dan menjadi sebuah industri dengan sendirinya. Di kuartal terakhir abad ke-19 mengamuk dan menugaskan dirinya sendiri misi pelaporan berbasis fakta daripada menggunakan tulisan berbasis opini untuk mempengaruhi publik. Meskipun crowdfunding mungkin merupakan jenis pembiayaan baru, tujuannya adalah masih sama dan seperti solusi sebelumnya. Ia juga memiliki batasannya karena crowdfunding bukanlah solusi jangka panjang dan tidak dapat dipenuhi semua kebutuhan organisasi media, atau bahkan ketika kampanye berhasil melebihi ekspektasi pelangganan dana awal. Tampaknya hanya digunakan oleh media khusus atau untuk usaha khusus. Dengan media arus utama, organisasi lebih memilih opsi lain. Di Oping Media, isu kunci independensi editorial kembali terkait bahwa kemerdekaan finansial, masalahnya hampir satu persatu itu sendiri. Tapi di awal abad ke-21, ia telah mengambil dimensi baru itu, mencerminkan ketergantungan yang sering pada crowdfunding dan retorika yang melimpah yang menyertainya. Pertengahan 2000-an tampaknya telah memulai periode pembaruan di media model bisnis dan editorial di Prancis. Bab 4 di sini, crowdfunding, apakah itu menjadi signifikan kontribusi untuk komunitas dan media independen di Quebec? Dalam bab ini, yang merupakan tandingan dari dua sebelumnya, Anne-Marie Brunel dan Michael Sensel menganalisis bagaimana Quebec, komunitas dan media independen menggunakan crowdfunding atau tidak. Tidak seperti di Prancis, meskipun media menghadapi lingkungan yang serupa krisis nomik, hanya ada sedikit orang di Quebec yang memiliki kampanye crowdfunding yang disalurkan. Tidak mengherankan jika file media publik atau swasta besar tidak melakukannya, tapi ini lebih mengejutkan untuk masyarakat dan media independen yang menjadi subjeknya dari penelitian ini, karena partisipasi adalah bagian yang fundamental definisi dan sejarah mereka, baik dalam aturan operasi mereka dan dalam pembiayaan mereka, serta dalam wacana yang mereka hasilkan atau rangsang. Untuk memahami paradoks yang tampak ini, perlu ada paradoks lain, melihat bagaimana pembiayaan media-media ini dibangun dengan cara mereka menggunakan 4 kategori utama sumber daya yang diidentifikasi oleh penulis, yaitu publik, swasta, otonom, dan ekosistem budaya dan media di Kanada.
Sekian dan terima kasih.